berharap Pak temui anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan kompetensi dasar, yang pertama menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran kita, itu yang pertama, siswa dapat menelaah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, siswa dapat memahami pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita bahas yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara, antara lain itu faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN itu yang pertama, berada di wilayah tropis dan subtropis. Yang kedua, mencapai curah hujan yang cukup besar atau mendapat curah hujan yang cukup besar. Yang berikut, dilalui sistem monusal atau iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Yang berikut, terdapat musim hujan dan musim kering. Suhu rata-ratanya itu 27 derajat Celcius. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak diprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Itu contohnya yang pertama, angin topan, kekeringan, dan juga banjir. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Nah, contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik itu diantaranya yang pertama, itu kebakaran hutan di Pulau Sumatera pada tahun 2015. Itu Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Terus bencana badai Haiyan di Filipina pada tahun 2014, itu Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain ikut membantu di situ. Yang berikut, faktor geologi.
Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologis seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Negara ASEAN terletak di tumbukan lempeng, itu yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Ini berikut Pak lampirkan peta persebaran gunung api di kawasan ASEAN. Ini yang ditandai dengan warna merah. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, itu seperti gempa bumi. Apabila terjadi gempa di laut, akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut, sehingga akan menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, itu pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Itu adalah yang pertama itu misalnya tsunami di Aceh itu pada tahun 2006 dan Palu pada tahun 2018. Sama seperti kejadian bencana lain. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan itu memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, harap menghubungi Pak untuk segera selesaikan. Sekian dan terima kasih.